Warung mungil ini selalu ramai pengunjung. Tapi tak banyak yang tahu, kita nggak perlu membayar sepeser pun kalau mau makan di sini. Ya, warung sedekah ini didirikan oleh komunitas Mari Berbagi untuk fakir miskin dan kaum duafa di Jember. Tukang becak, tukang gerobak sampah, dan kuli sayur. Gratis, sarapan sesuka hati. Untuk operasional warung ini, komunitas Mari Berbagi rutin menyisihkan dari para donatur. Kan tuntas. Gratis ya Pak ya? Iya. Makannya gratis ya. Bapak apa Pak profesinya Pak? Pekerjaannya tiap hari? Ini geledek. Ya, tanpa banyak bicara. Komunitas dari kota kecil di Jawa Timur ini membuka mata kita bahwa kebaikan ada di mana-mana. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, MNC Media memberitakan. Ya, masih di Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo. Tepuk tangan dulu dong, kayaknya sepi banget di sini ya. Mentang-mentang sebentar lagi puasa ya nak? Iya, belum puasa kok Belum. kita. Tadi sebelum jeda iklan, Redo Ya. sempat tanya sama Ustadz Riza, apa sih Ya. sebetulnya manfaat bersedekah? Perlukah kita bersedekah sering-sering? Iya. Mhm. Pertama, sedekah adalah bagian daripada prospek keimanan seseorang di hadapan Tuhan, di hadapan Iya. Allah. Maka tidak dikatakan beriman apabila seseorang tidak memiliki pilar yang bernama sedekah. Mhm. Rasulullah berkata, Bunyal Islamu ala khamsin. Pilarnya seorang muslim ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjul baiti, wa shaumi Ramadan. Wa ita'iz zakah adalah berbagi, memberi. Makanya berbagi ini adalah satu konsep yang sebenarnya secara fitrah adalah kebutuhan manusia. Oke. Ada sebuah prinsip, hidup tidak akan bahagia sebelum kita mampu membahagiakan orang lain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'min hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai ia bisa mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Wow, Nah, keren banget. ya Ustadz, berbicara tentang sedekah, banyak yang berpikiran bahwa ketika bersedekah harta kita berkurang begitu. Ini kita aja ngasih Kan orang, kita aja kurang. Kita gitu, aja gimana? mungkin pas-pasan gitu Iya. ya. Kita pas-pasan tapi kita harus bagi lagi. Nanti punya kita makin kurang dong. Gimana Nah, tuh itu- Ustadz, kalau ada yang berpikiran Iya. seperti itu? Itu teori logika manusia yang beda dengan apa yang dikatakan Allah. Ya. Justru as-sadaqatun syai'un alim. Sedekah itu bermanfaat untuk segala hal. Ya. Menyembuhkan penyakit, Oh. ingin menambah rizki, membuat hidup lebih tenang, hilang dari masalah hidup yang semakin berat. Karena memang sedekah luar biasa manfaatnya. Oleh karenanya seseorang berpikir secara logika, uang yang dikeluarkan itu berkurang, sebenarnya di hadapan Allah akan ditambah dengan 10 kali lipat. Itu salah satu 10 manfaat. kali Manfaat lipat. lainnya Betul. apa lagi Ustadz? Menyembuhkan penyakit dan dapat jodoh. Bisa. Oh, menyembuhkan penyakit dan Reza dapat sudah menikah jodoh, belum? Pak. Nah, kalau ingin mendapatkan jodoh yang baik, salehah dan cantik, banyak. maka sedekah yang banyak. Sebentar Sedekah yang Ustadz, banyak. itu belakangnya Ustadz, Mas Mayu kenapa senang banget ketawanya? Ketika mendapatkan jodoh langsung nunjuk ke saya. Itu Oke. salah satu manfaatnya. Betul. Oke. Ini kalau misalnya dilihat kita gabungkan gitu ya, komunitas berbagi nasi dengan juga Pak Ustadz Riza. Nah, kalau misalnya Pak Ustadz Riza sendiri melihat komunitas berbagi nasi ini, Pak Ustadz melihatnya seperti apa sih sosok anak-anak muda yang punya waktu, menyempatkan waktu, kemudian juga menyisihkan sebagian dari pengeluaran mereka. Ya mungkin ada ya sebagian bilang, ini ria aja, pengen diumumin gitu, bagi-bagi Iya. nasi. Jadi gitu loh, Ustadz. actually we are proud ya. Saya bangga dan kami bangga dengan komunitas ini. Kenapa? Mereka termasuk dan tersebut sebagai syabun nasa'a fi ibadatillah. Pemuda-pemuda yang selalu mengabdi kepada Allah. Pemuda yang begini ini dipuji oleh Allah di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan tentang pemuda-pemuda yang hebat. Di dalamnya mereka beriman dan Allah beri petunjuk. Kenapa? Sebab mereka melakukan hal-hal yang positif dalam hidupnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberikan kontribusi positif kepada dirinya dan masyarakat. Nah, ini adalah bentuk dari komunitas yang memang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah Tapi ketika SAW. dipublish seperti ini, para komunitas ini nggak riak kan ya? Oke. Seperti tidak menunjukkan kalau iya saya berbagi. gitu. Justru kalau dia takut ria, sebenarnya dia sudah ria. Perkara hati, perkara antara kita dengan Allah. Maka jangan sampai kita berbuat sesuatu takut
takut dibilang ria. Justru biarkan aja, sebab yang menilai ikhlas dan tidaknya hanya kita dan Allah yang paling tahu. Oke, nah Ya, kalau ya. misalnya berbicara tentang komunitas berbagi nasi begitu, ini tadi Ustadz menyampaikan bahwa ini salah satu yang dianjurkan. Betul. Begitu. Selain itu ada nggak sih Ustadz untuk berbagi yang dianjurkan oleh Rasulullah begitu? Iya, segala hal memang dianjurkan dalam Islam untuk bisa memberikan yang terbaik kepada siapapun ya. Sebab kebaikan itu adalah wa'id kurba fil yatama wal masakin. Artinya berbuat baik kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim dalam segala hal, membantu mereka, mensupport hidup mereka dan lain sebagainya. Dalam artian, dalam konsep Islam, berbagi bagian daripada keimanan yang ditegakkan. Bahkan, jangankan kepada orang-orang jauh, orang-orang dekat pun kita dianjurkan untuk berbuat baik. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Ya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakan tamu. Tamu aja yang datang ke rumah wajib dimuliakan. Kalau ada suguhan di dalam rumah, maka keluarkan semuanya, maksimalkan semuanya sebagai bentuk memuliakan seseorang. Itu sudah diatur dalam Islam. Apalagi membantu orang-orang yang sangat membutuhkan, kelaparan. Maka ini merupakan bagian kewajiban kita untuk memenuhi hak kehidupan mereka. Iya. Oke. Nah, Ustadz, kalau misalnya ini kan komunitas berbagi nasi bungkus. Kalau misalnya kita banyak di luar sana pengemis, ya begitu, kita memberikan sedekah uang. Apakah ini sebuah pengajaran atau justru memanjakan? Padahal kita juga tahu bahwa di Pulau Jawa sana ada desa pengemis sebutannya. Ternyata rumahnya besar di desa sana. Iya. Tapi apakah bagaimana sih kita mengatur niat kita supaya benar-benar tidak memanjakan si pengemis tersebut? Apalagi udah ada perda juga, peraturan tentang memberikan pengemis akan ditindak Iya. seperti itu. Orang-orang miskin dan orang-orang terlantar itu sebenarnya merupakan tanggung jawab full pemerintah. Oke. Sebagai imarah, pemimpin, maka pemerintah harus fokus untuk menimbulkan atau menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat. Kalau hal ini tidak bisa teratasi dengan baik, maka kita tidak boleh tinggal diam. Iya kan? Iya. Pemerintah lupa Aha. atau mungkin pemerintah tidak mampu menanggulangi semuanya, maka kita tidak Tapi boleh kita diam. tidak memanjakan. Saya rasa orang yang membutuhkan sesuatu memang harus dibantu. Memang harus dibantu. Iya. Perkara kita tahu mereka ini sebetulnya butuh banget atau tidak butuh banget, Itu bukan urusan kita. Bahkan kata Nabi, Oke. seandainya ada seseorang pengemis berkuda, Aha. pada saat itu kuda sama dengan mobil. Maka seandainya ada pengemis berkuda datang ke rumahmu dan ia meminta, maka berilah. Oke. Nah, sampai di sini kita diajarkan untuk senantiasa berhusnudzon, untuk berbaik sangka dan tidak berburuk sangka. Oke. Karena buruknya hati disebabkan oleh perasaan yang belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi pada orang itu. Oke, Nah, setelah itu juga. jeda ini ya, Betul. kita juga mau mengingatkan sama pemirsa yang ada di rumah kalau line telepon terus dibuka pemirsa di 314-1360, sekali lagi di 021-314-1360. Kali ini temanya adalah berbagi. Pemirsa boleh tanya-tanya sama baik komunitas berbagi nasi ataupun sama Ustadz Riza juga boleh. Dan nanti setelah jeda ini boleh dijawab Pak Ustadz, kalau misalnya tadi kita bahas pengemis gitu. Nah, si pengemis ini kalau misalnya kita kasih, si pengemisnya ini berdosakah atau kitanya berdosakah memberi pengemis? Sampai setelah jeda ini ya Pak Ustadz ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Intermezzo. Banyak info gak bikin kepo. Denganmu semua air mata menjadi tawa sukaria. Akankah kau selalu ada menemani dalam suka duka? Denganmu aku bahagia, denganmu semua ceria. Janganlah kau berpaling dariku, karena kamu cuma satu